Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ananda Solih Salihah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bagaimana pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah salat duha? Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam memahami pembelajaran hari ini. Ananda Solih Solihah, mari kita lanjutkan hafalan surah Al-Mursalat kita ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faizan nujumu tumisat. Kalian ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian kalian ulangi lagi dari ayat 1 sampai ayat 8 sebanyak 3 kali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah 1. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi. 2. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal-usul suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 3. Siswa dapat menentukan ide pokok dari teks bacaan secara tepat. 4. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan percaya diri. 5. Dengan membaca, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia. 6. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Ali dan Okto bermain bola basket dengan gembira. Setelah bermain hampir setengah jam, Ali mulai merasa lelah dan mengajak Okto untuk beristirahat. Mereka lalu duduk di pinggir lapangan. Lapangan tempat mereka bermain bersebelahan dengan area persawahan yang luas. Mereka duduk beristirahat menghadap ke persawahan. Ali tak henti-hentinya memuji pemandangan indah yang ada di hadapannya. Dia begitu mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sejuk dipandang mata tersebut. Alhamdulillah, kita harus bersyukur ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di Indonesia. Negara ini memiliki sumber daya alam yang begitu banyak. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki keragaman suku, budaya, agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Coba kita amati peta persebaran penduduk di Indonesia di bawah ini ya. Kalian bisa membaca peta berikut berdasarkan keterangan yang tersedia di kotak yang ditunjuk anak panah. Setelah kalian mengamati, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 41. Nomor 1. Warna apa yang menunjukkan angka kepadatan tertinggi? Ya, benar. Jawabannya adalah warna ungu. Nomor 2. Pulau mana yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Nomor 3. Provinsi mana yang memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi? Ya, benar. Provinsi yang memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi ialah Provinsi DKI Jakarta. Pertanyaan nomor 4. Jika membandingkan antara NTT dan NTB, manakah yang memiliki angka kepadatan penduduk yang lebih tinggi? Provinsi NTB lebih tinggi kepadatan penduduknya. 5. Berdasarkan peta tersebut, sebutkanlah 4 provinsi di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan DI Yogyakarta. Sekarang coba kalian amati kembali peta persebaran penduduk di Indonesia di bawah ini. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Ya, benar. Pulau Papua. Sekarang, tahukah kamu berapa kepadatan penduduk di Pulau Bali? Kepadatan penduduk Pulau Bali antara 600 sampai 800 orang per kilometer persegi.
sekarang kamu sudah tahu persebaran penduduk di Indonesia. Penduduk di Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, mari kita cari tahu apa saja suku yang tersebar di Indonesia dan di pulau mana sajakah suku-suku tersebut berada. Pertama, ada persebaran suku di Pulau Sumatera. Ada suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, suku Melayu, suku Nias, suku Mentawai, suku Minangkabau, dan lain-lain. Sedangkan persebaran suku di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, suku Tengger, suku Cirebon, suku Osing, dan lain-lain. Persebaran suku di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Kutai, suku Pasir, suku Melayu, suku Banjar, suku Bajau, suku Tidung, dan lain-lain. Sedangkan di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Bentong, suku Duri, suku Kajang, dan lain-lain. Di Pulau Papua ada suku Asmat, suku Dani, suku Amungme, suku Arfak, suku Karawai, suku Muyu, suku Huli, dan lain-lain. Sedangkan di Pulau Nusa Tenggara ada suku Bima, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Alor, suku Ende, suku Rote, suku Dompu, dan lain-lain. Di Pulau Maluku ada suku Banda, suku Seram, suku Buru, suku Ambon, suku Tidore, suku Ternate, suku Furufuru, dan lain-lain. Sedangkan di Pulau Bali ada suku Bali dan suku Nyamaselam. Wah, banyak sekali ya suku-suku yang tersebar di wilayah Indonesia. Tentunya kita semakin bangga terlahir di Indonesia. Tidak hanya suku, Indonesia juga memiliki berbagai agama. Apa saja agama yang diakui di Indonesia? Masih ingatkah kalian? Iya, benar. Tahukah kamu, walaupun berbeda-beda agama, suku, dan budaya, Indonesia tetap hidup rukun loh. Nah, sekarang coba kalian baca teks pada halaman 43 yang berjudul Kebebasan Beragama di Indonesia. Kemudian, kalian cari ide pokok pada teks tersebut. Ananda yang solih dan solihah, tulislah ide pokok teks tersebut di buku paket kalian pada halaman 44 ya. Masya Allah, indah sekali bukan? Tahukah kalian bahwa pantai ini masih berada di Indonesia loh? Nama pantai ini adalah Pantai Kuta. Di manakah letak Pantai Kuta? Benar, Pantai Kuta terletak di Bali. Pantai Kuta merupakan contoh kenampakan alam. Kenampakan dibagi menjadi dua, yaitu alam dan buatan. Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah pantai, gunung, sungai, danau, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya bendungan, pelabuhan, candi Borobudur, pemukiman, dan lain-lain. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia loh. Dataran rendah, lembah, sungai, danau, gunung, pantai, dan pegunungan dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia yang bervariasi tersebut
tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Bisa dilihat pada gambar, letak astronomis Indonesia berada di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia beriklim tropis. Indonesia memiliki kekayaan alam flora dan fauna. Flora adalah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Sedangkan fauna adalah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis fauna di Indonesia, coba kalian baca teks di halaman 48. Dan jawablah pertanyaan di halaman 49. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa tinggal di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat menambah wawasan Anda semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikumpulkan kepada Ustadz Ustazah ya. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz Ustazah. Selalu jaga jarak dan biasakan memakai masker, rajin mencuci tangan dan makan makanan bergizi ya. Stay at home.